Tes. Barang bagaimana tadi? 222. Oke, suara Makau. Itu yang openingnya. Ana Abdul Hamid. Tapi memang Ana pengen tak dengar deh apa kan di waktu di podcast di Reels kemarin itu. Iya. Ada basingus itu soal alasan kenapa Ibu Ana Abdul Hamid calon wakil wali kota Gorontalo periode 2024-2029 itu mau maju dan mau berpasangan dengan Haji Ramli. Kenapa tidak dengan orang lain? Kayaknya itu yang harus main. Oke. So mulai terang dari tadi. Mulai dari tadi. Yang pastinya karena sosok Haji Ramlinya yang pertama. Kemudian karena independen, non partai. Dua itu dia punya. Dua itu saja. Asik, dua itu saja. Semua serba dua ini hari ini ya guys, teman-teman ya. Cuman karena Haji Ramlinya, kenapa dengan Haji Ramli? Kenapa dengan Haji Ramli? Karena yang pertama Haji Ramli itu, kenapa Kak Iso ketemu dengan Haji Ramli? Itu yang tuh ini ada podcast bukan di podcast. Jadi kayaknya tidak perlu panjang lebar lagi mau jelaskan. Haji Ramli itu baik. Oke. Sama orang kenal Haji Ramli itu baik. Anda setuju dengan itu? Ya. Ini secara pribadi. Secara pribadi. Bagaimana kasarnya DP cerita Ibu Ana? Kamu panggil Ibu Ana lebih Panggil tua. Ana Joy. Sister Ana. Kalau di belakang ada uncle, mana ada uncle? Tidak ada dia. Sister Ana. Ana sudah lupa apa yang Ana mau tanya tadi. Cuman gini. Haji Ramli orang ya mungkin juga teman-teman yang nonton juga sepakat kenapa Haji Ramli ya Ana bilang baik dan sebagainya. Ana yakin juga teman-teman yang nonton pasti sepakat gitu. Sampai bagaimana ke sana Haji Ramli itu pilih Ibu Ana sebagai dia punya pilih Ana itu sebagai dia punya wakil di pencalonan tahun ini gitu. Boleh sampai bagaimana ke sana? Iya, kasih bocor boleh dari cerita awal. Cerita awalnya itu begini. Jadi pasca pileg kemarin, itu sebenarnya saya tidak mau lagi. Boleh pakai ya logat Gorontalo? Oh iya boleh sekali. Jadi saya tidak mau lagi maju di politik. Bukan di politik. Karena kan sebenarnya maju pilkada ini tidak ada bayangan sama sekali. Oke. Pulang umroh setelah Lebaran itu dihubungilah sama seniornya suami saya. Tidak apa-apa itu mau cerita. Oke, tidak apa-apa. Mana ini suami? Enaknya di podcast ini, Ana, orang bisa cerita apapun gitu karena orang tidak live. Jadi silahkan ceritakan apapun. Nanti kan teman-teman yang nonton itu yang mereka harus nonton yang akan mereka nonton. Oke. Gitu. Jadi ini ada 2 orang saksi saya di sini sementara hadir. Jadi waktu itu pada suatu hari saya itu lagi kerja di Limboto, lagi di bank, lagi mau ada akad. Terus saya ditelepon sama suami saya. Terus katanya saya masuk sebagai salah satu kandidat. Kandidat ya. Oke. Nah di situ saya bilang saya tidak mau lagi. Oke. Saya tidak mau lagi maju karena menurut saya politik itu bukan passion. Bukan passion. Iya. Oke, ya. Terus tapi suami saya bilang ini orangnya karena kan sebelumnya sudah datang orang-orang dari partai. Oh. Sudah sempat tersebar juga flyer. Oh, sempat sudah ada. Iya, sudah ada flyer. Dan memang sewaktu tersebar flyer ini belum cerita Haji Ramli ya. Sebelum ketemu Haji Ramli itu orang tua saya memang sudah mengultimatum stop di politik. Ya, stop di politik,
tidak usah lagi fokus di usaha, fokus di kerjaan sebagai notaris, fokus di keluarga. Nah, sampai pada suatu hari di bulan April waktu itu saya lagi di bank lagi kerja, terus dapat telepon dari suami saya, dari Brother Eric. Katanya saya masuk sebagai salah satu kandidat calon wakil wali kota untuk mendampingi Haji Ramli. Waktu itu saya bilang, tunggu dulu, saya pikir-pikir dulu karena artinya akan masuk lagi ke politik, dunia politik. Ya kan. Saya coba telepon salah satu sahabat saya waktu itu, salah satu sahabat saya, dan saya coba tanya, saya sampaikan ini bahwa saya ditawari dan saya masuk sebagai kandidat calon wakil wali kota. Di luar dugaan, teman saya itu bilang, terima. Iya. Saya bilang, kenapa? Teman saya bilang, setidaknya ada ngana di sana, begitu. Ada ngana di sana, Ana, sebagai torang pe perpanjangan tangan, torang pe wakil. Ada orang torang boleh mau bapongata akan, karena selama ini torang pe suara-suara, apa yang jadi torang pe aspirasi itu tidak tersampaikan. Ini teman ini perempuan juga? Teman perempuan. Saya tidak bisa bilang nama karena dia ASN. Ana tahu. Ana tahu. Jadi teman itulah teman pertama yang saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan sama 2 orang ini yang tadi di situ. Yang pembadian 2 orang tadi yang itu. Pembadian 2 orang pembadian itu. Sekali orang 2 itu. Nah, 2 orang perespon. 1 orang perespon yang agak-agak cerewet itu, sister. Jadi saya bilang, tunggu dulu. Pas waktu sholat juga itu toh. Sholat dulu Jadi sudah sholat. Habis itu saya tidak karena sebenarnya mau bilang ambisi atau saya sama sekali tidak ambisi di sini. Jadi saya waktu sholat saya cuma minta diberikan pilihan yang terbaik, diberikan petunjuk. Kira-kira jalan mana yang harus saya ambil, karena saya betul-betul ada di persimpangan ini, saya tidak tahu. Ragu mau ambil mana. Saya tidak tahu, tapi orang-orang terdekat, suami, sahabat, kemudian yang biasa jalan sama saya, mereka support untuk menerima. Jadi support itu sebenarnya tidak menerima juga sebenarnya bentuk support. Jadi tidak ada yang salah di antara menerima atau tidak ya. Jadi dua-duanya mereka 3 orang ini mereka mensupport untuk menerima. Jadi sebenarnya belum memutuskan. Jadi saya kan cuman meminta diberikan petunjuk, saya ini sementara ada di persimpangan. Jadi menjalani. Tidak taunya 1 jam kemudian suami saya bertelepon lagi. Tidak bertelepon, susul. Ya susul di Limboto ini. Susul di Limboto. Tiba-tiba ada dia. Terus waktu itu dia bilang, jadi kan dia bilang ini belum final. Ini belum final karena kan ini masih kandidat. Ya, masih mau disurvei lagi. Masih mau dipilih gitu. Dan saya dikasih bicara sama senior. Seniornya. Terus sudah bicara sama seniornya, saya masih belum menentukan pilihan sebenarnya waktu itu. Cuman dari penyampaian dari seniornya waktu itu, senior suami waktu itu, belum pasti nih Bu Ana. Cuman kan tidak mungkin orang mau pilih orang yang
maksudnya kan tidak mungkin orang baru kasih masuk di 3 kandidat ini, tapi DP orang ternyata tidak bersedia. Ya, itu dulu. Yang penting kira-kira mau tanya dulu ini, ibu bersedia tidak? Nah karena kan saya pikirnya, oke, ini kan belum final langsung. Kalau bilang saya iya langsung diterima kan tidak. Iya. Kan baru iya sebagai kandidat. Gitu. Jadi oke, sebagai kandidat. Ya bismillah insya Allah. Kalau memang saya bilang, kalau memang saya, ya bismillah. Ya sudah, seiring berjalannya waktu, hari berganti hari. Akhirnya, enggak belum. Malamnya untuk meyakinkan, karena cuma cari telepon. Nah, malamnya senior itu datang ketemu langsung sama saya, dan beliau di situ yang semakin menguatkan untuk saya bilang oke, ya sudah ayo. Menerima. Beliau bilang Ana jauh 50.000 tahun yang lalu mungkin takdir itu sudah tertulis. Jadi orang ini kita ketemu sekarang ini itu sudah tertulis siapa yang nanti akan jadi wali kota, wakil wali kota 2025-2029 itu semua 2004-2009 ya. Itu sudah tertulis. Betul. Jadi orang ini semua hanya menjalani takdir gitu. Iya. Jadi oke. Saya masih menjalani. Jadi saya itu kayak kan saya sudah sholat, sudah berdoa, minta diberikan jalan. Saya ini lagi benar-benar tidak tahu mau pilih yang mana, menerima atau tidak. Jadi seiring berjalannya waktu itu seperti diberikan tanda-tanda. Oke. Nah, akhirnya suami saya ketemu dengan Haji Ramli waktu itu. Iya. Ketemu di rumah waktu itu. Brother, di rumah ya. Oke, lanjut. Ketemu, saya tidak tahu ketemunya di mana. Soalnya cuma ada orang yang mau kudapa. Jadi waktu dapat di rumah dorang, sepertinya sudah fix ya. Oke bahwa Ana yang dipilih. Cuman waktu itu sekali lagi suami saya kembalikan lagi pilihannya ke Haji Ramli. Jadi yang kalau waktu itu saya disuruh sholat istikharah, ini Haji Ramli lagi yang disuruh sholat istikharah. Maksudnya, Haji, kalau menurut cerita suami Haji, pikir-pikir dulu. Oke. So memang kalau memang betul-betul Tiana ini, so betul-betul Tiana yang terbaik begitu, yang Ti Haji yang boleh bantu Pak Ti Haji. Ti Haji pikir dulu baik-baik, siapa tahu ada yang lain. Yang bisa lebih baik lagi. Atau apakah Ti Haji pertimbangkan dulu Tiana ini boleh membawa pengaruh untuk Ti Haji. Seperti itu. Jadi ketika ada boleh bilang iya atau tidak, Pak Itua bilang pikir-pikir ulang dulu aja. Ti Haji lagi yang sholat istikharah lagi. Iya, orang balik ulang lagi. Orang lempar ulang bola. Tapi Ana, orang tua bagaimana? Kan di awal itu. Nah itu dia belum kasih sampai. Oke. Nanti 2 hari kemudian. 2 hari setelah deal ini? Belum. 2 hari kemudian setelah Pak Itua suruh sholat ulang Ti Haji Ramli. Iya. Ditelepon, Pak Itua telepon orang tua saya. Nape orang tua bicara dulu karena pilihan yang pegang kunci terakhir ini Mama dan Papa. Ya. Berarti kalau mereka karena kan Papa waktu itu bilang ulti memang ya usah lagi politik. Oke. Ulti. Jadi waktu itu orang pikir ya sudah mau batanya dulu. Apapun itu berarti itu kalau Papa tidak, orang tidak usah apa-apa. Kalau Papa iya berarti lanjut. So repeat. Jalan-jalan aula ini. Jalan-jalan aula itu tanda-tanda aula. Di luar dugaan, ternyata Papa terima. Anak-anak penasaran itu. Karena dengar nama. Tunggu, ada pengen ini itu deh. Ada cerita kamar deh, obrolan dengan waktu batanya sama CB itu deh itu. Kemudian bacumu itu nama sebagai DP calon wali kota, bagaimana DP?
Sebenarnya yang bercerita langsung itu Pak Tua. Oke. Brother Erik langsung yang bercerita. Cuman kurang lebihnya adalah jadi bercerita dulu dengan mama. Mama tanya, anak ini Pak Tua bilang anak ini diajak menjadi wakil. Oh, dengan siapa? Dengan Haji Ramli. Oh, dengan Haji Ramli. Oke. Jadi respon mama, dengan Haji Ramli. Iya mak, oh ya tunggu mau bilang dulu sama papa. Tunggu apa, papa Abi lagi ada sholat Jumat. Kita ada sholat Jumat. Sudah, coba cerita dengan papa selesai sholat Jumat, so habis makan siang, so enak perasaan. Mau cerita yang bagian ini mesti perasaan yang enak. Jadi tunggu habis selesai makan, cerita. Kenapa nak? Tapi waktu itu mama cerita dengan Pak itu. Ya papa so cerita, ini Haji Ramli mau ajak Ana dan Ana ini. Tapi ada bilang di situ, belum pasti. Iya. Tapi masih mau dipilih. Ada 3 kandidat. 3 kandidat. Cuman sepertinya Ana yang lebih ini gitu ya. Dominan di situ ya, berpotensi di ini. Di luar dugaan, papa langsung bilang, oh iya, bismillah. Oke. Karena nama Haji Ramlinya. Iya. Ya, siapa yang tidak kenal di kota Haji Ramli? Iya. Dan di luar dugaan itu. Jadi hari itu saya betul-betul berpikir, oh ya mungkin ini sudah jalan. Karena kan anak yang awalnya setelah pilih kemarin sudah tidak mau lagi berpolitik. Iya, terus tiba-tiba dapat kabar, dapat tawaran. Kemudian tidak langsung juga mengiyakan. Tapi kan bertanya sama yang pemilik orang semua. Iya, bertanya. Jadi ya sudah, jadi Ana pikir mungkin ini salah satu jalan, salah satu petunjuk. Lewat izin ridho dari orang tua. Nah, Ana setelah so deal semua, baru kemudian ternyata juga kadarullah Ana yang dipilih sebagai calon wakilnya Haji Ramli. Ada persyaratan khusus enggak Ana ke Haji Ramli ketika saya kan biasa begitu, apalagi dunia politik banyak sekali, ada juga beberapa politisi datang di sini. Iya. Syarat saya ini. Nah, kalau Ana sendiri bagaimana? Belum selesai udah cerita kayak belum selesai. Waduh. 3 jam ini sampai itu hari. Jadi panjang ini udah cerita. Oke. Baru. Karena kan tidak langsung iya mau tidak langsung gitu ya. Jadi sudah anak ingat waktu itu hari Senin. Hari Senin Pak Itua telepon. Dibilang di mana ini Ana? Di kantor. Mami di mana ke di kantor. Baru habis itu sepertinya kita ini yang dipilih Haji Ramli gitu. Jadi sudah dari ke rumahnya Haji Ramli dan cerita-cerita langsung Haji Ramli tanya. Jadi Haji Ramli bilang Ana mau tanya dulu langsung sama Ana ini karena selama ini bercerita dengan Erik. Manajer. Cerita dengan manajer. Cerita dulu langsung dengan Ana. Bagaimana nah? Ente mau kan Haji Ramli bicara. Ente kira-kira mau bersedia? Saya bilang insya Allah. Haji Ramli tanya lagi, insya Allah apa ini? Insya Allah apa ini? Insya Allah bersedia, bismillah. Gitu. Jadi Haji Ramli punya syarat itu cukup 1 M. 1 M. 1 mau saja. Cuman bilang mau. Cuma itu ya. Jadi tidak ada ini ya kayak daerah lain di mana di Wakanda dan sebagainya harus sedia berapa M miliar tidak ya. Cuma 1 M mau. Cuma 1 M mau. Mau. Yang penting Ana mau. Jadi yang penting Ana mau berjuang. Mau sama-sama orang berusaha untuk Kota Gorontalo. Dan Haji Ramli juga
so bilang anak orang ini bermain bersih. Maksudnya ya. Karena Ana ingat sekali Haji Ramli dulu waktu pertama kali di sini. Iya. Dia bilang ya tetap 2 syarat juga dari orang tua. Jangan money politik dan jangan kasih tinggal pesantren. Iya. Oke. Nah, mungkin Haji Ramli juga berpikir anak ini menganut prinsip money politik. Padahal DPD kemarin 1 rupiah pun tidak ada sama sekali. Berapa suara waktu DPD waktu itu ya? 45.586. Wow. Artinya untuk pendatang baru. Iya, Masya Allah. Jadi makanya kemarin habis pileg itu sempat kaget juga dapat suara 45.000 dengan latar belakang bukan dari keluarga politikus, birokrat semua baru datang sampai anak baru kan. Nah, menarik di sini anak. Orang mau lompat sedikit deh. Gitu. Oke. Tadi baru di dunia politik. Artinya satu-satunya pengalamannya Ana itu dalam dunia politik ya di DPD kemarin dan kemudian juga tidak pakai money politik. Dapat 45 ribuan sekian suara. Nah, ada satu hal yang menarik gitu. Yang Ana lihat, jangan lihat di Instagram, baru di TikToknya juga Jeram, di TikToknya Relawan dan sebagainya. Gaya kampanye Ramli dengan Ana itu belusukan. Ini ada apa namanya? Ada dapat referensi dari orang lain kah atau memang ide berdua atau memang ada ide dari Haji Ramli dan sebagainya? Kalau dari pembicaraan di awal, Haji Ramli syaratnya tidak kan Haji Ramli cuma minta 1M. Mau. Dengan Ana cukup lakukan saja apa yang Ana lakukan pada saat DPD kemarin. Oke. Dan yang Ana lakukan pada saat DPD kemarin itu ya belusukan. Kenapa? Karena menurut Ana belusukan itu lebih efektif. Oke. Karena sebagai masyarakat, Ana kan selalu menempatkan diri sebagai masyarakat selalu menempatkan diri. Bagaimana perasaan masyarakat, seorang masyarakat ini ketika tiba-tiba didatangi oleh calon wali gitu kota, ya. calon wakil wali kota. Seperti itu. Jadi merasa tersanjung, merasa iyalah dia datang pakai tape rumah. Begitu. Dibanding mau bikin titik kampanye sini semua mesti berkumpul. Jadi kalau menurut Ana ya yang pendatang baru ini. Iya. Jadi belusukan, bertemu langsung, bersilaturahim langsung, datang langsung pada DP rumah, bahkan lewat dapur pun. Oke. Itu lebih kena. Makanya itu sampai saat ini pun Haji Ramli juga strategi kampanyenya juga seperti itu. Seperti itu, belusukan. Oke, tidak capek. Alhamdulillah tidak capek, lebih senang. Banyak, karena ketemu orang. Jadinya dapat ada teman-teman baru. Mohon maaf ya Panwas, insya Allah beberapa hari lagi ke depan. Ada hitung enggak Ana? Kalau misalnya kan dari rumah ke rumah ini ya, ada enggak tim atau siapa yang hitung gitu dari sejak pertama kali turun belusukan kampanye sampai saat ini terakhir hari ini orang ambil gambar seberapa rumah ada hitung enggak? Ribuan setahun. Ribuan Iya. Oke. Soalnya paling sadiki sekali itu. Paling sadiki ini ya, sadiki. Satu hari itu 50. Sadiki itu. Satu hari 50 iya. Dan ini 50 rumah satu hari. Iya. Oke, dan ini jalan berapa lama? Kurang 3 dari mingguan. Akhir September kan? Akhir September, sebulan lebih ya, sebulan lebih. Iya. Sebulan lebih. Wow. Jam 10 pagi, jam 12. Iya. Dan tidak ada libur ya? Tidak ada tiap libur. Tiap hari? Hari Minggu libur. Tapi mendekati ini orang tidak ada libur.
gas Blusukan, terus. gas terus. Jangan bilang gas, tinis. Bukan tinis Allah. Ayo, pokoknya tancap terus. Tancap terus. Aduh, so susah juga ini. Tancap terus. Tancap terus, Ada satu hal, ada satu hal yang menarik. Minum dulu Ibu Ana. Ana, ada satu hal yang menarik gitu. Jujur kan sebelum Ana undang untuk podcast orang ngobrol di sini itu kan pasti Ana tim juga riset, Ana pun riset gitu. Ada satu hal yang menarik dari setiap konten itu bahwa apalagi ada tagline juga gitu. Pilih yang cantik. Iya, Ya karena memang dari paslon kalau yang wali kota, cuman paslon ramah ini yang ada perempuan, yang ada Ananya, yang lain ini kan. Nah, dan kemudian juga connect dengan tadi Ana Petaman yang Ana tahu siapa itu. Dia kerja di Tita, itu Ana tahu gitu. Dan kemarin dia baru saja Ana tahu, ya kan? Dia kalau dia nontonnya tak apa pasti tahu dia. Pasti tahu dia. Isu perempuan, gitu. Bahkan di program kerjanya Ana gitu. Nah ini juga menjawab teman-teman netizen yang tanya bahwa tagline-nya ramah itu kan orang bikin asik. Baru ada yang netizen juga yang bilang ini program cuma bikin asik. Nah mungkin teman-teman yang nonton hari ini bisa nonton ini dan lihat bagaimana gagasan-gagasan ramah itu. Ada satu hal tentang perempuan. Mau bikin, kalau misalnya nanti jadi terpilih, mau bikin rumah dinas wakil wali kota itu sebagai rumah aspirasi perempuan. Iya, jadi yang kalau itu tidak tercantum langsung di dalam program. Okay. Cuman kalau yang tercantum dalam program untuk program perempuan sendiri itu yang langsung menyentuh perempuan itu, orang ada kasih nama Power Rangers Pink. Oke. Jadi agak-agak gaul ya orang P. Iya, kan mengikuti dari daftar saja ada di Rangers Pink. Tapi kalau mau tahu deh orang di dalam tidak pink. Oke. Jadi Power Rangers Pink itu plesetan dari empowering woman. Jadi Torang program itu ada salah satunya menjadikan perempuan berdaya dari rumah, produktif perempuan berdaya. Jadi mereka bisa produktif dari rumah. Jadi perempuan itu untuk jadi produktif tidak harus bekerja di kantor, tidak harus keluar rumah, tapi dari dalam rumah pun mereka bisa produktif, bisa berpenghasilan. Nah itu salah satunya. Tunggu, di situ contohnya bagaimana? Dia punya langkah taktis gitu bahwa nanti perempuan Kota Gorontalo itu meskipun di rumah itu bisa berpenghasilan itu ada program apa yang menunjang untuk itu? Gitu. Jadi ada pembimbingan dulu. Pelatihan. Terus ada pendampingan karena kan kalau pelatihan ini kan sebenarnya banyak. Pelatihan. Yang mungkin kurang itu adalah pendampingan yang konsisten ya. Jadi mereka akan dibimbing sampai benar-benar jalan. Jadi karena kan usaha itu kalaupun memang mau berusaha kan ada ups and down. Iya betul. Jadi tidak selamanya berjalan ini. Jadi pada saat down itu ada orang yang menyemangati, memotivasi. Ada coach, mentor mentor yang bisa ini kurangnya di sini. Jadi pendampingan itu fungsinya. Oke, berarti ini connect dengan kalau misalnya Anda baca-baca ada 13 program ya, program unggulannya Rama itu yang di 1000 lapangan kerja, 1000 pengusaha dan 10.000 lapangan kerja. Power Rangers Pink itu salah satunya masuk itu ya? Salah satunya juga masuk, salah satunya masuk. Jadi kalau program yang itu program nomor 1 kami menghadirkan 10.000 lapangan kerja dan menciptakan 1.000 pengusaha baru. Jadi kita targetkan dari 1.000 pengusaha baru yang kami ciptakan itu
satu orang merekrut 10 10 orang. Oh. 10 orang. Jadi masuk akal dia. Iya. Dari mana 10.000 lapangan kerja itu? Karena ciptakan dulu dia punya pengusaha. Pengusaha dulu yang orang ciptakan. Oke. 1.000 dan satu orang pengusaha itu akan Hire. menarik 10 10 orang. Oke. Seperti itu. Dan dari situlah itu akan selalu diadakan pelatihan, selalu diadakan pendampingan supaya jalan terus, tidak hanya panas-panas tai ayam di awal. Ya. Gitu. UMKM apalagi. Karena jujur UMKM. saya juga itu kan sejak beberapa tahun belakangan itu sering diundang untuk sharing dengan UMKM. Dan ternyata memang itu ininya pendampingan. Ada kan pembimbingan tapi tidak ada pendampingan. Tidak ada pendampingan. Di Rama dilengkapi dengan itu. Dilengkapi dengan pendampingan. Oke. Iya. Menarik ini teman-teman UMKM gitu. Nah, akan ada satu ini kalau misalnya teman dorang dengar ini, Ana, akan ada satu pertanyaan timbul. Ibu rumah tangga, perempuan yang hanya di rumah urus anak dan sebagainya, tetapi kemudian bisa menghasilkan, terjawab karena nanti ada bimbingan, pendampingan sehingga bisa menghasilkan. Kalau Ustadz yang dulu viral bilang ini uangnya dari mana? Banyak sekali kalau cuma mau pikir uangnya dari mana tidak mau maju-maju. Jadi Sekarang solusi bagaimana? Kesempatan itu sebenarnya banyak sekali terbuka lebar. Apalagi sekarang itu kalau pikir uangnya dari mana tidak ada modal. Sekarang ada afiliator. Ya. Afiliator yang hanya bermodalkan jaringan wifi, dan rajin upload, bagi-bagi link. Itu benar-benar tanpa modal. Ana juga kan ini selebgram. Juga di TikTok, di Instagram juga di story kadang juga ada link-link itu ya. Ada. Oke, jadi praktekkan ini. Jadi bukan cuma kalau Prabowo bilang cuma omon-omon. Bukan cuma omon-omon. Oke. Nah, ada juga mungkin ya kalau mama sekarang FB Pro ya salam-salam interaksi Bun. Iya. Dan itu betul menghasilkan. Iya. Berarti jadi, nanti akan ada itu ada. Akan ada. Jadi banyak sekali jalan, banyak sekali kesempatan untuk kita bisa berproduktif, berdaya dari rumah. Tanpa harus ada dimodali dulu ini dan sebagainya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk existing UMKM, Ana kan ada juga kan UMKM yang oke lah sekarang dia sudah jalan, tetapi belum, misalnya kan tadi 10.000 lapangan kerja itu dari 1.000 pengusaha baru. Existing pengusaha yang sudah ada, tapi mungkin sekarang lagi tidak jalan, dia punya bisnis atau mungkin baru satu dia punya karyawan dan sebagainya. Nah, mereka dapat juga enggak dari program ini tuh? Pastinya kalau selama berKTP Kota Gorontalo pasti dibimbing, dirangkul. Oke. Karena kan orang semua ini mau Kota Gorontalo tumbuh. Ya, sepakat kan, soal itu. Maju. Kan, jadi pastilah bukan cuman menumbuhkan pengusaha baru, tapi pengusaha-pengusaha lama, pelaku UMKM yang lama juga orang merangkul. Rangkul untuk growing juga dia punya ini ya. Untuk itu. Oke. Dibantu promosi. Oh iya. Sekarang juga ada, kalau tidak salah ada program Visit UMKM. Iya, Visit itu UMKM. Itu bagian dari ini ya? Bagian dari. Guys, belum jadi ini saja kerja itu. Apalagi kalau sudah jadi. Iya. Gen Z-nya ada di bagian mana gitu. Karena Ramah ini juga sering ini konten-kontennya juga dari pendukung-pendukung, ada milenial dan Gen Z-nya. Gen Z kalau misalnya dari program-program unggulannya Ramah itu ada di bagian mananya? Apakah juga masuk di program pertama? Jadi orang itu ada rumah komunitas. Oke. Ada rumah komunitas. Jadi rumah komunitas itu yang akan kami pemerintah kota sediakan. Insya Allah kalau kami diberikan takdir baik bukan takdir baik, diberikan amanah. Semua takdir baik. Diberikan amanah. Ya, kami akan menyediakan rumah komunitas di mana itu akan jadi wadah bagi teman-teman Gen Z, komunitas-komunitas untuk melakukan kegiatan yang positif di situ. Oh, jadi kayak kreatif hub. Iya. Ya. Di Bandung itu ada kreatif hub
ini. Kurang lebih seperti itu. Terus yang tidak tercantum langsung di program adalah insya Allah kalau memang amanah itu untuk Ramliana, rumah dinas wakil wali kota terbuka untuk semua perempuan-perempuan di Kota Gorontalo. Itu yang goalsnya tadi yang orang Taman 1 itu. Betul. Jadi itu insya Allah nanti akan kami sediakan bimbingan konselor ya, psikolog, psikiater. Jadi kayak kita buka konsultasi khusus untuk jadi tanpa bacirita. Perempuan. Iya, untuk perempuan karena perempuan itu dorang basimpan. Kadang kalau yang basimpan ada dua itu, tak simpan jadi lama-lama jadi bom waktu, dan tak simpan dia simpan terus jadi banyak ya kan. Iya, menggerogoti dia punya. Iya, menggerogoti. Jadi kami sediakan psikolog, psikiater yang bisa mengarahkan, yang bisa jadi teman cerita, yang bisa mengarahkan cerita-cerita yang tidak tersampaikan. Seperti itu. Jadi karena masalah mental itu juga penting. Ya. Apalagi kan orang tua, apalagi ibu itu kan jadi apa istilah kalau misalnya ini madrasah untuk anak. Madrasah untuk anak. Iya. Jadi bukan cuman ibu, dari yang belum menikah pun juga bisa. Mental health ya kalau Gen Z bilang ya. Mental health. Mental health ya. Karena kan sekarang itu lagi mau tidak mau itu yang lagi betul naik sekarang kan, dan itu masalah mental itu orang mungkin lihat orang dia ini biasa-biasa kayak Iswan ini, tapi sebenarnya kalau di dalam dia itu dia tuh lagi sakit sekali aja. Iya. Bukan tidak tahu saja apa yang di dalam tidak hati. tahu saja. Gitu. Dan butuh orang ahli seperti psikolog, psikiater untuk menyembuhkan, membantu memecahkan. Cuman ini kalau misalnya gerakan-gerakan lembaga-lembaga perempuan empowerment yang mendengar ini pasti akan support sekali. Saat ini ada bangun komunikasi enggak dengan mereka? Ada. Kemarin sempat ada agenda itu ya? Iya, dengan perempuan, dengan komunitas perempuan. Dan perempuan. Aduh, tak lewat tapi kita tadi sudah perempuanku. Iya, komunitas perempuanku. Lanjut nanti tak muncul karena muncul kamar ulang itu dari ini. Memang isu perempuan ini memang kalau misalnya dari kacamatanya Ana ya mungkin kenapa membawa isu ini juga salah satunya karena Ana menjadi keterwakilan perempuan gitu di pemerintahan gitu. Dan kalau misalnya Ana tracking ke belakang juga, saya tracking ke tidak boleh Mbak bilang anak di sini karena dia punya nama ini Ana. Jadi saya tracking ke belakang itu kan dari sejarah Kota Gorontalo itu nanti kali ini ada keterwakilan perempuan di pemimpin gitu. Even di wali kota ataupun calon wakil wali kota gitu. Nah, pasti dong ada riset mendalam gitu dengan tim terkait dengan isu perempuan ini yang ada di Kota Gorontalo. Makanya kenapa lahir gitu ada rumah untuk perempuan gitu di rumah dinas. Kerjasama atau mungkin berkolaborasi dengan lembaga-lembaga perempuan yang ada di Kota Gorontalo gitu. Nah, mungkin ada teman-teman perempuan hari ini yang nonton, entah itu ibu-ibu muda atau misalnya para Gen Z yang sekarang gitu DP mental health yang mungkin bergejolak gitu. Akan ada pertanyaan, kasih satu alasan Ana gitu. Kenapa perempuan di Kota Gorontalo itu harus support Ana untuk ada di rumah dinas wakil wali kota. Itu dulu yang terang ini sebelum terang melangkah ke isu-isu lain. Karena cuman perempuan yang mengerti perempuan, Kak. Selesai. Selesai sih. Bukan begitu Jian? Begitu Jian ya? Ada hal-hal yang cuman orang perempuan yang mengerti itu. Jadi kan bukan mau bilang laki-laki ini tidak, tapi untuk beberapa hal hanya orang sesama perempuan yang mengerti. Iya. Jadi perempuan-perempuan di Kota Gorontalo
Ini gue lebih waktu. Nah, Ana, orang kayak ini deh sebelum nanti kalau misalnya dapat ingat kamari apalagi soal isu perempuan. Ada hal juga yang jadi highlight banget di kota Gorontalo. Isu lingkungan, sampah, banjir dan sebagainya gitu. Ana hadir dengan apa untuk di isu lingkungan ini di kota Gorontalo? Ana juga termasuk salah satu yang merasa miris dengan keadaan kota Gorontalo. Yang menjadikan kenapa juga Ana harus belusukan itu itu sebenarnya. Karena Ana termasuk orang yang kalau lagi di jalan itu kok dapat lihat orang dari itu tiba-tiba dia buang, aduh hati-hati sekali, tak iris-iris itu hati maksudnya di mana kesadaran orang. Jadi itu makanya itu program 100 harinya Ana dengan Naji Ramli, kota Gorontalo bersih dari sampah. Program 100 harinya itu bersih dari sampah. Kota Gorontalo harus bersih dari sampah. Dan biar juga usah juga Adipura. Yang penting kota Gorontalo ini betul-betul bersih. Menarik. Mau bikin apa ada Adipura tiap tahun nyatanya kota Gorontalo? Ya. Kotor. Pasti akan dengan sendirinya juga itu kalau penghargaan-penghargaan kalau misalnya ini. Dan pasti akan kerja keras semua. Menarik ini Ana, 100 hari kota Gorontalo itu bebas sampah. How to achieve? Yang pastinya kalau cuman mengharapkan dari Ana dengan Haji Ramli dari pemerintah tidak akan mungkin. Iya. Dari sini orang butuh semua gerakan dari masyarakat. Karena menumbuhkan kesadaran masyarakat itu dulu. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dan orang sama-sama menyelesaikan masalah gerakan sampah di kota Gorontalo dengan tentunya pemerintah juga bekerja keras dengan menyediakan atau memperbanyak truk-truk atau bukan cuman kalau misalkan truk itu agak ini kita cari alternatif lain. Misalkan yang motor-motor yang gerobak yang gerobak sampah itu yang supaya bisa dan sosialisasi penyuluhan soal kebersihan lingkungan di setiap kelurahan itu yang akan rutin. Jadi bukan cuma 1 kali 2 kali sudah, tapi itu rutin supaya apa? Supaya betul-betul ini kesadaran dari masyarakat, gitu. Yang mungkin di sekolah-sekolah mulai dari TK, SD itu akan terus orang genjot untuk ada siapa tahu bisa orang anukan setiap minggu ada pelajaran khusus untuk mengelola sampah. Ya. Cuman ini kan tadi sosialisasi dan sebagainya. Ini bisa jadi mungkin untuk program jangka panjang 5 tahunnya. Nah, yang 100 hari ini gitu. Kalau misalnya kan kayak di Jakarta dulu itu kan kalau zamannya Ahok itu ada pasukan Orange. Nah, di kota Gorontalo sendiri bagaimana? Ada pasukan Power Rangers kayak apa? Barisan Mantan. Asik deh namanya. Apa itu barisan mantan? Oh, mantan harus buang sampah di tempat sampah ini mantan. Oke. Barisan mantan. Jadi orang bek yang asik DP nama ya, bukan pasukan Orange, bukan pasukan pembersih bersih tidak. Orang bek yang DP nama barisan mantan. Ya supaya jadi bokasnya banyak ini barisan mantan ini. Oke. Dorang tugas apa? Ana, barisan mantan ini. Mau buang mantan ke tempat sampah. Kurang lebih sama seperti petugas. Cuman DP nama saja yang torang torang ganti ubah supaya lebih asik. Lebih asik kenanya di Gen Z dan milenial. Dan goalsnya biar Gen Z dan milenial juga sadar dengan itu. Berarti pada akhirnya nanti orang-orang yang sadar lingkungan, sadar sampah dan sebagainya di kota Gorontalo, jadi barisan mantan juga semuanya. Jadi bukan hanya sekedar petugas kebersihannya saja. Iya, semua. Ini 100 hari ininya untuk kota Gorontalo harus bersih. Dan itu selain mau kasih banyak barisan mantan, orang juga mau bikin gerakan langsung dari masyarakat. Semua orang mau gerakan, mau
sosialisasi di sosial media dibantu influencer-influencer, Oke. komunitas-komunitas lingkungan, aktivis-aktivis lingkungan. Apalagi di Terang aja kerjasama semua. Kota Gorontalo itu kan ada apa dulu? Tangida Tanggida Group. Group, Mereka iya. juga pernah di sini. Oh, Masya Allah. Pernah di sini dorang. Iya. Kayaknya ini tuh. Jadi kalau ngoni memang guys, teman-teman Tanggida Group, kalau memang ngoni tidak mau berafiliasi dulu dengan politik dan sebagainya, setidaknya siapapun nanti yang jadi wali kota dengan wakil wali kota, apalagi kalau misalnya dari Rama, ini bisa berkolaborasi untuk isu lingkungan ini. Tuh. Dan selain Barisan Mantan juga tempat sampah yang mau diperbanyak. Oke, mau kasih Pingolo tempat sampah? Tidak boleh. Oh, tidak boleh ya. Kira sampai ke Pingolo tempat sampah. Tidak boleh. Oke. Nah, ini kan kalau boleh saya bilang Ana itu yang mungkin juga dengan Hajiram itu representasi dari milenial dengan Gen Z. Buktinya tim yang ada di Ramah ini juga paling banyak itu Gen Z, milenial dan Gen Z gitu. Di Instagram, di TikTok banyak sekali gitu. Iya. Nah, dorang Peporsi kan kalau misalnya sekarang itu kan bukan cuma di Kota Gorontalo, di Torampe Indonesia sekalipun itu ada DP nama ekonomi kreatif, ada DP nama digitalisasi dan sebagainya. Nah, porsi itu kalau misalnya di Kota Gorontalo terrepresentasi dengan apa itu di programnya Ramah? Untuk program untuk milenial Gen Z. Milenial Gen Z. Jadi soal digitalisasi lah. Kalau itu terang ada program Extravaganza. Oke. Oh iya, Extravaganza. Extravaganza ada namanya? Gorontalo Vaganza. Gorontalo Vaganza. Oh iya. Diambil dari okay. Extravaganza. Jadi ada karena tuntut dari ini kalau Extravaganza ini. Gorontalo Vaganza. Oke. Gorontalo Vaganza itu ada event musik dan olahraga. Jadi nanti puncaknya di Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Jadi dimulai dari 17 Agustus. Biasanya ada lomba-lomba dari tingkat kelurahan, nanti naik tingkat kecamatan. Nanti terakhir puncaknya kecamatan-kecamatan itu acara puncaknya di 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda. Terus ada satu lagi untuk digitalisasinya itu orang ada aplikasi Gorontalo Quick Response. Gorontalo Quick Response. Dan satu lagi ada aplikasi Asyik. Aplikasi Asyik. Jadi di aplikasi itu semua informasi tentang pemerintahan, informasi tentang usaha seperti UMKM, jasa seperti misalnya MUA, makeup artist, fotografi, eyelash extension, dan lain-lain yang di bidang jasa. Terus ada transportasi juga. Nah, kalau transportasi itu kita rencananya mau merangkul om-om bentor, om-om bendi-bendi itu yang tidak terafiliasi atau tidak terdaftar, tidak tercover dengan ojek online. Jadi orang rangkul di situ tidak perlu bayar administrasi atau tidak akan dipotong. Jadi, kan biasa kalau di yang lain kan ada biaya platform dan sebagainya. Nanti tidak ada biaya untuk itu. Jadi masyarakat Kota Gorontalo tinggal buka aplikasi Asyik saja. Jadi kayak one stop service ya? Iya. Semua ada, itu. tapi cuma untuk Kota Gorontalonya. Cuman untuk Kota Gorontalo. Semoga nanti yang misalnya lain di daerah lain dan sebagainya itu mau ikut itu sehingga jadi satu. Cuma menarik di situ Anda coba ini dari ini tadi itu deh. Abang bentor gitu. Berarti ada mau ini akan siapa tahu teman-teman ada yang abang-abang bentor yang nonton gitu. Berarti ketika orang masuk di situ mereka dapat penumpang, katakanlah misalnya penumpangnya DP sewa 20.000. 20.000 itu langsung masuk ke rekeningnya si abang bentornya. Jadi tidak ada potongan admin sebagainya. Tidak ada potongan. Mau bayar cash juga langsung sama abang bentor, tidak. Jadi ini sebagai hub saja ya, penghubung. Iya, sebagai penghubung. Jadi aplikasi Asyik ini untuk transportasinya sebagai penghubung antara penumpang dengan berarti tidak memfasilitasi transaksi di dalam. Iya, tidak. Menarik. Hanya informasi saja dengan penghubung. Iya. Seperti itu. Kalau yang itu tadi Gorontalo Quick Response. Gorontalo Quick Response itu
Jadi DP nama saya Gorontalo Quick Respon. Jadi Oke, respon cepat. Di bidang apa itu? Di DP semua. Di Oke. semua bidang pemerintahan. Oke. Pastinya. Jadi ada yang mau bertanya, misalkan ada yang dorang mau tanya-tanya, mau soal pajak misalnya, Oke. atau PBB atau apa, langsung lewat Gorontalo Quick Respon itu. Misalnya ada sampah gitu di kompleks perumahan apa yang Iya. belum terangka. Iya. Itu juga Itu, masuk. iya, masuk. Oke. Misalnya Menarik ada ini. masalah apa, Siapa? Misalnya Ibu Wawali, Pembelian tolong salah atau- satu wargamu, aku mencintai salah satu wargamu. Ada juga gitu ya. untuk jadi Gorontalo Quick jodoh ini. Menarik. Nah, ada satu lagi tadi, Gorontalo Vagansa. Dia mulai dari 17 Agustus, kemudian puncaknya di tanggal 28 Oktober. Itu tiap tahun diselenggarakan. Tiap tahun. Jadi agenda rutin pemerintah rutin kota berarti ya. Iya. Itu entertain kah atau cuma untuk seni atau apa? Seni dan olahraga. Seni dan olahraga. Iya. Keren sekali juga. Seni ini dan ya. olahraga. Berarti milenial ini aduh rugi sekali sebenarnya ini. Cuman aduh tidak boleh Anda kampanye di sini nanti. Anda tidak boleh mau bilang Ngoni harus pilih Rama. Tidak boleh ada. Cuman tiba Anda yang boleh. Anda tidak boleh mau bilang Bang Ngoni harus pilih Rama. Nah, itu tadi orang bercerita banyak soal gagasan-gagasan yang nanti akan Ramah lakukan ketika misalnya nanti diamanahkan, insya Allah terpilih jadi wali kota dan wakil wali kota di Gorontalo. Teman-teman juga, netizen juga, so dengar itu gagasan-gagasannya gitu. Mungkin tidak semua gagasan karena kalau misalnya ada 13 program unggulan itu, kemudian di setiap program itu juga ada dia punya breakdown detailnya kan, Iya. apik ininya. Mau sampai subuh orang di sini kalau Mbak itu. Yang lain untuk program yang lain itu bisa dicek Oke. langsung di Instagram bersama Ana. Itu. Jadi mau follow saja dulu Instagram bersama Ana, cek di situ dia punya program-program Iya. semua. Cuman gini Ana, tenang belum selesai orang. Oh, belum selesai. Belum selesai orang. Panjang. Panjang ini. Seberapa jam King? Berapa menit orang Mbak ini? Belum Kopi 3 dulu. jam gitu. Oh belum 2 jam. Oh ya harus 2 jam. Oke 2 jam. Itu kalau misalnya terpilih. Nah, Ana selalu bertanya ke politisi siapapun yang datang di sini gitu. Plan juga misalnya tidak terpilih. Ya. Apa selanjutnya? Kembali menjadi anggota masyarakat. Oke. Kembali jadi sama seperti waktu DPD kemarin. Tidak terpilih ya kembali menjalani rutinitas seperti Oke. biasa. Seandainya gini, katakanlah tidak terpilih. Ilas nggak misalnya program-program ini misalnya nanti diimplementasikan di siapapun nanti yang Ikhlas sekali, sangat ikhlas. bahkan kalau mau diajak Iya, duduk bareng. boleh. Dan Ana yakin pasti semua paslon ini yang maju ini programnya semua bagus-bagus. Iya, sepakat untuk jadi itu. kalaupun memang alhamdulillah ada program kami yang mau dijalankan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih nanti, itu masya Allah terima kasih. Terima kasih, Iya. Oke, apalagi kalau misalnya orang yang duduk jadi yang setahu dia punya ini. Ya teman-teman yang Iya. coba komen deh di video ini gitu, program apa yang mau disuka gitu. Iya. Terakhir Ana, Ana pengen tahu, saya pengen tahu gitu. Ketika di masyarakat orang kembali ke ini ya, ke belusukan Oke. yang sering Ana lakukan di ini. Karena selama ini juga praktis tidak ada kampanye itu yang bikin tenda kemudian Nggak undang, ada. tidak ada sama sekali ya. Tidak ada sama sekali, kecuali mungkin ada kemarin Oke. yang bantu kumpulkan. Jadi itu jadi salah satu titik orang titik Berkumpul. kampanye titik berkumpul. Oke. Dan ternyata yang punya rumah kasih kumpul orang. Oh, berarti malah yang kasih kumpul orang itu yang Iya. rumah yang mau didatangi ya? Iya. Oke. Itu. Ada beberapa yang seperti itu. Tapi pada dasarnya orang kampanye itu ya belusukan. Belusukan. Heeh. Nah, belusukan ini kan Ana dan Haji Ramli ini kan mendengar langsung Iya. aspirasi dari masyarakat, orang keluh kesah, jadi tanpa Betul. bacurhat ini sebenarnya, jadi tanpa Betul. bacurhat. Nah, selama ini dari 1 bulan lebih ada Iya. belusukan,
ada ndak salah satu mungkin dari masyarakat itu yang kemudian dia punya kalimat atau dia punya curhatan yang itu kena banget sama seorang Ana Abdul Hamid. Dan itu yang bikin jadi trigger kuat gitu bahwa lebih semangat lagi, berdoa lebih kuat lagi, insya Allah diamanahkan untuk itu. Ada ndak? Banyak. Salah satu deh yang anak bisa ini. Banyak, tapi DP curhatan cuma 1 atau 2 itu. Oke, apa itu? Yang kurang lebih sama. Jadi kebanyakan itu orang bercurhat. Dan ada Wahyu juga di sini yang saksi langsung orang curhatakan. Jadi itu ibu-ibu bilang, ibu, orang ini ibu so berapa kali ke sana wali kota tak ganti, cuman kurang habis diambil data. Habis itu orang tidak pernah dapat bantuan UMKM. Ada lagi yang bilang bahkan so datang survei. So sanang-sanang orang ini dia bilang kata semua adain semua cair kamar ini 1-2 hari sampai sekarang ibu tidak ada. Ini di konteks di UMKM ya? UMKM, bantuan UMKM. Bantuan UMKM. Itu yang kena. Oke. Yang dari masyarakat ini biasa gitu? Ada enggak? Artinya bukan dari pelaku UMKM, masyarakat biasa mungkin ibu rumah tangga masyarakat atau biasa apa? ada ibu rumah tangga bilang seragam sekolah. Dan alhamdulillah memang seragam sekolah juga sudah masuk di ini ya? Di program. Seragam sekolah gratis untuk siswa kurang mampu SD SMP di Kota Gorontalo. Sekolah apa seragam? Tapi yang seragam. SD SMP ya? SD SMP. SMP negeri ya, iya, jangan yang swasta. Swasta mau nih, ini sendiri deh ini. SD SMP negeri. Jadi itu. Menarik. Nah sekarang mungkin Ibu Ana, tak panggil lagi Ibu Ana lagi. Kenapa tidak panjang-panjang? Karena tahu ngoni Gen Z, milenial Gen Z tidak suka video panjang-panjang, makanya. Mungkin kalau misalnya orang ada yang nonton saat ini gitu. Apa yang seorang Ana Abdul Hamid mau sampaikan ke mereka, para milenial dan Gen Z yang ada di Kota Gorontalo, itu apa ya? Kenapa dorang harus di tanggal 27 November nanti itu harus coblos yang paling cantik ketika di kertas suara gitu? Mungkin bisa sampaikan ke mereka langsung. Harus coblos yang paling cantik. Sebenarnya kayak Suhanana ini kalau belusukan itu tidak pernah suruh coblos. Menarik. Jadi panjang ulang tahun ini. Oke. Jadi kalau kalau dibilang suruh pilih itu bagaimana tidak tahu merangkai kata-kata kalau mau bilang suruh pilih. Cuman itu selalu bilang silahkan baca-baca dulu visi misi dan program kerja kami. Silahkan dipelajari dulu. Siapa tahu cocok di hati dan siapa tahu belum ada pilihan di Pilwako. Mohon doa dan dukungan untuk Haji Ramli dengan Ana paslon nomor urut 2. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada bilang pilih kita ya nanti. Maksudnya kata-kata untuk menyuruh tidak ada, cuman silahkan dipelajari dulu visi misi dan program kerja kami. Siapa tahu insya Allah cocok di hati. Nah, kalau cocok alhamdulillah, dan kalau belum ada pilihan di Pilwako, mohon doa dan dukungan untuk Haji Ramli dan Ana paslon nomor urut 2. Gitu. Jadi bukan tagline ini ramah, tapi di gaya kampanye juga ramah-ramah. Tepuk tangan guys, tepuk tangan semua. Ana Abdul Hamid everybody. Jadi kalau misalnya juga kalau ada yang orang mau tanya gitu soal kan ini program orang bisa lihat di Instagram. Betul. Kalau orang pengen tanya lebih jelas, lebih detail karena pengen diskusi, orang harus kemana? Hubungi siapa? Hubungi di mana? Di Instagram itu juga kah? Boleh lewat Instagram bersama Ana. Bersama Ana kan pasti direspon. Pasti direspon. Bersama Ana. Kalau UMKM yang pengen di ini kan kemarin ada visit UMKM yang mau dipromosikan. Lewat bersama Ana juga. Lewat bersama Ana. Jadi semua DP kontak dari situ ya. Guys, teman-teman langsung follow bersama Ana, cek dia punya story, dan kalau misalnya ada yang tanya-tanya langsung DM saja bersama Ana. Gitu ya. Iya. Oke guys, teman-teman semua, thank you, dan seperti biasa Torambe Podcast tidak ada opening dan tidak ada juga
DP Tidak ada closing. opening sampai tidak tahu kalau Sampai semulai tidak tahu dari kalau tadi. semulai dari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.